Nama saya Yudi. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman pertama saya diganggu oleh makhluk lain yang berbeda alam saat berlibur di sebuah resort ternama di daerah Jawa Barat. Saya berasal dari kota Jakarta. Kisah ini bermula ketika saya dan keluarga memutuskan menyewa sebuah homestay dekat tempat wisata yang ingin saya kunjungi di daerah Jawa Barat. Lokasinya tak jauh dari lokasi wisata yang ingin kami datangi. Namun karena kemalaman, jadi kami harus berhenti dan beristirahat untuk melanjutkan perjalanan kembali besok hari. Homestay tersebut memiliki 3 kamar tidur. Semua berukuran besar. Masing-masing memiliki 2 ranjang besar dan kamar mandi di dalam. Karena keluarga yang ikut hanya 5 orang termasuk saya, hanya kamar pertama yang terpakai. Sementara kamar 2 dan 3 dibiarkan tetap kosong. Malam itu sekitar jam 9, saya menyuruh ketiga anak saya tidur terlebih dahulu. Karena besok mereka harus bangun pagi-pagi untuk melanjutkan perjalanan. Sementara anak-anak tidur, istri saya beres-beres dapur dan meja makan. Ya, sebelumnya memang kami memasak dan makan malam bersama. Mungkin karena kelelahan, anak pertama dan kedua langsung tertidur. Sedangkan anak bungsu kami keluar kamar. Kami dikagetkan karena anak bungsu kami berteriak, "Ada hantu!" sambil terkaget. Kami awalnya tidak ambil pusing dengan ucapan anak kami itu karena dikenal suka bercanda dan hiperaktif. Sekitar jam 11.30 malam, saya masuk kamar, diikuti oleh anak bungsu kami. Saya, istri, dan anak bungsu kami tidur bersama di satu ranjang. Sementara 2 anak yang lain tidur di ranjang yang satunya. Tak lama kemudian, si bungsu sudah tertidur. Tinggal saya yang dari tadi masih belum bisa memejamkan mata. Saat berusaha tidur itulah, saya tiba-tiba mendengarkan suara kursi di luar kamar diseret ke sana ke sini. Bunyi suara kursi diseret tersebut sangat jelas. Suasana jadi sepi dan seram. Apalagi di luar sedang hujan rintik-rintik. Awalnya saya menganggap itu hanya perasaan saja. Mungkin karena seharian ini saya merasa lelah untuk berkendara, dan saya pun berusaha memejamkan mata. Tapi ternyata itu adalah permulaan malam yang seram dan panjang, yang baru kali ini dialami sendiri oleh saya. Suara menyeret kursi tersebut semakin keras, seperti orang memindahkan perabot. Ya, untungnya istri ada di sebelah, jadi rasa takut bisa sedikit terkontrol. Saya memaksakan diri untuk tidur, begitu mendengar seperti ada orang bermain takbir. Kali ini suaranya terdengar tepat di langit-langit di atas kepala tempat tidur kami. Saat muncul suara orang bermain pasir itu, istri saya sempat bangun sebelum kembali tertidur. Ya, saya memaklumi karena istri saya mungkin penat
karena lelah setelah menempuh perjalanan jauh dan menyiapkan makan malam. Di saat suara pasir dan kursi diseret terdengar bergantian, tiba-tiba muncul suara kelereng dijatuhkan ke lantai dari tempat tinggi. Saya kaget. Saya langsung meremang. Meski badan letih dan mengantuk, tapi mata dan pikiran saya tak bisa diajak tidur karena mendengar bunyi-bunyian misterius itu. Hingga jam 2.30 pagi, saya tak bisa tidur, diganggu bunyi-bunyian di dalam homestay tersebut. Saya pun berusaha menenangkan diri dengan membaca ayat kursi sambil terkejam. Berharap akhirnya bisa tertidur lelap. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Sementara bunyi-bunyian itu terus bermunculan secara bergantian. Namun yang membuat saya sangat ketakutan adalah bunyi orang menyiram toilet yang ada di kamar mandi di dalam kamar kami. Saat itu, saya benar-benar menggigil ketakutan. Mata tertutup rapat, tapi telinga mendengar pintu kamar mandi di dalam terbuka sendiri. Setelah itu, saya mendengar toilet disiram, seperti ada orang baru memakainya. Jantung ini berdebar kencang. Cerita-cerita horor langsung muncul di pikiran. Lama-lama, saya akhirnya tertidur juga, walau bunyi-bunyian itu masih terus ada. Itu pun tidur-tidur ayam, karena saya terbangun pukul 5 pagi. Dalam hati, saya bersyukur anak-anak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangkan, kalau mereka juga ikut mendengar apa yang dialami saya tak tahu bagaimana mengatasi perasaan takut anak-anak saya jika mereka mendengarnya. Saya yakin bunyi-bunyi aneh di malam itu bukan perasaan saya saja. Sebab saya tak punya bayangan seram sebelumnya saat memutuskan menginap di rumah itu. Saya kemudian membangunkan keluarga untuk sholat subuh sebelum saya keluar dari kamar. Tidak ada perubahan apapun dari semalam saya masuk ke kamar. Semua perabot tetap di tempatnya, tak ada satupun yang berpindah. Saya kira makhluk itu mau bantu menata perabot yang ada supaya dekorasinya jadi lebih menarik, kata saya sambil bercanda. Saat dalam perjalanan menuju ke tempat wisata yang ingin kami tuju, saya bercerita tentang pengalaman seram saya kepada istri. Ternyata istri juga mendengar gangguan tersebut, tapi lebih memilih tidur karena sudah lelah. Istri saya bilang, gangguan itu muncul karena makhluk halus di rumah itu mungkin hanya ingin memberitahu bahwa mereka ada. Gurauan manja si dia sebagai salah perkenalan. Sebab kawasan itu dulunya mungkin hutan atau apalah gitu. Kita juga tidak tahu. Namun walau begitu, saya tetap bersyukur karena tidak ada hal yang serius atau terlalu menakutkan yang terjadi kepada kami. Itulah cerita pengalaman pertama saya saat diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata.